Apa itu? Karena melihat sinar yang begitu mencolok warnanya, begitu kami mendekati objek, ternyata itu bukanlah lampu mobil. Itu adalah sosok perempuan saat itu yang kami lihat, dan 6 dari kami semuanya melihat sosok tersebut. Sosok perempuan ini berbaju putih, berambut panjang, berdiri di tengah jalan. Terkejut, shock. Badannya kaku, dia tidak bisa bicara, hanya menganga. Lalu matanya melotot terbelalak ke atas. Semuanya mencoba untuk menyadarkan dari mulai di balik sebuah tragedi dan kisah, masih banyak yang bisa diungkapkan karena ada unsur, elemen, faktor lain yang mungkin belum terungkap. Di sini kami akan mencoba untuk menguak misteri, hikayat, atau apapun itu di balik sisi lain Kepri. Bersama saya, Tika Ismail. Sahabat Kepri, banyak sekali cerita misteri yang dikaitkan dengan lokasi jembatan. Begitu pula dengan salah satu jembatan yang ada di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jembatan ini berada di pusat ibu kota, di kawasan kilometer 5 atas. Peristiwa ini saya alami sendiri pada bulan September tahun 2004 bersama teman-teman sekolah saya di SMA. Saat itu kami pulang tengah malam dan melewati jembatan yang terkenal memiliki kekuatan supranatural sehingga banyak terjadi fenomena di situ. Ingin tahu seperti apa ceritanya? Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya sebelum kita lanjut. Awal mula kisah ini kami dalam suasana yang sukacita merayakan ulang tahun sahabat kami di kilometer 12 yang pada tahun itu masih sepi karena mayoritas warga Tanjung Pinang tinggal di kilometer 1 sampai dengan kilometer 7. Jadi yang sering kita kenal dengan sebutan batu atau kilometer ini mulai dari batu 8 ke atas pada tahun itu masih sepi. Kami pergi
selepas Isya ke kilometer 12, lalu merayakan ulang tahun bersama teman-teman kami, sehingga lupa akan waktu dan tiba-tiba kami melihat jam sudah pukul 12. Karena waktu sudah menunjukkan tengah malam, kami memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat itu ada satu grup yang ikut pulang satu arah bersama saya. 6 orang. Kami di atas 3 motor berboncengan, 1 motor berboncengan, 2 orang. Kami menempuh jalan mulai dari kilometer 12 arah bandara, melewati jalan yang kini dikenal dengan Batu 8 Atas, lalu simpang belok kanan, sampailah di jembatan ini, jembatan Pelabuhan Sri Payung atau jembatan kilometer 5 atas. Dari kejauhan, teman saya yang berada di posisi paling depan sudah berteriak, "Apa itu?" Karena melihat sinar yang begitu mencolok warnanya, sangat mencolok warnanya. Kami pikir dari kejauhan itu adalah mobil dengan lampu jauh. Lalu kami mencoba untuk terus berjalan. Begitu kami mendekati objek, ternyata itu bukanlah lampu mobil. Karena logikanya kalau mobil pasti lewat, atau dia mungkin mogok. Tapi ternyata tidak. Itu adalah sosok perempuan saat itu yang kami lihat, dan 6 dari kami semuanya melihat sosok tersebut. Sosok perempuan ini berbaju putih, berambut panjang, berdiri di tengah jalan. Karena panik dan saking takutnya masing-masing dari saya maupun teman-teman, akhirnya memutuskan untuk terus dan tidak berhenti. Tetapi hal yang membuat tidak lupa adalah ketika kami lewat, kami menembus makhluk astral tersebut. Di situ kami merasa berbeda. Ketika menembus makhluk astral tersebut, ada sesuatu yang membuat kami seperti terhempas atau terbawa oleh angin yang begitu kencang. Kami pulang dengan perasaan yang cukup khawatir dan berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, kami masuk sekolah seperti biasa. Tetapi 6 orang, termasuk saya, semuanya demam. 5 dari kami semua mengalami memar di bagian belakang telinga. Jadi telinga di bagian belakang kami seperti ada memar biru dan demam tinggi. Itulah yang kami rasakan. Selanjutnya kami menemui seorang kuncen penjaga sekolah yang sudah sangat tua. Nama beliau adalah Pak Zain. Pak Zain kami temui karena beliau dianggap memiliki kemampuan untuk menyembuhkan bagi yang terkena
sihir atau terkena atau diganggu oleh makhluk astral. Maka kami menemui beliau dan beliau mencoba untuk memberikan seperti mantra atau doa dan akhirnya meminta kami masing-masing untuk meminum segelas air putih. Dan setelah itu keesokan harinya baru saya dan teman-teman sudah tidak lagi demam dan memar di bagian telinga belakang itu sudah hilang. Lantas kisah apa atau fenomena apa yang lainnya yang terjadi di jembatan tersebut? Masih ada. Setelah kejadian yang saya alami bersama teman-teman saya pada tahun 2004, ada kejadian yang juga dialami oleh salah satu keluarga saya, yaitu adik sepupu perempuan saya bernama Dwi. Pada malam itu, Dwi dan orang tuanya mengendarai mobil dengan tujuan ingin pergi ke rumah saya yang berjarak 10 km dari rumah mereka dan mengharuskan mereka untuk melewati rute Batu 8 atas dan Batu 5 atas, yang dimana berarti harus melewati jembatan Sri Payung. Ketika sampai di rumah, saya dan anggota keluarga lainnya cukup terkejut. Bahkan sangat terkejut. Kenapa? Karena Dwi dalam keadaan seperti tidak sadarkan diri, atau dalam bahasa Melayu kami sebut sawan, terkejut, shock. Badannya kaku, dia tidak bisa bicara, hanya menganga. Lalu matanya melotot terbelalak ke atas. Semuanya mencoba untuk menyadarkan, dari mulai memercikkan air, mencoba untuk menyadarkan dengan sentuhan tangan, tapi itu tidak berhasil. Lalu kami mencoba untuk bertanya apa yang terjadi. Paman dan bibi kami akhirnya bercerita bahwa ketika mobil mereka melintas di jembatan Sri Payung, ada sosok makhluk astral dengan wujud perempuan berambut panjang terbang mengiringi mobil mereka. Dan posisinya adalah mobil melintas dan sosok astral perempuan berambut panjang ini mengiringi di jendela. Posisi Dwi tepat berada di sebelah jendela, sehingga ia melihat begitu jelas. Kami juga mencoba untuk menyadarkan dengan memanggil orang pintar, lalu memberikannya doa. Alhamdulillah, ia kembali sadar. Dan dari situ kita mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di jembatan Sri Payung ini. Ternyata banyak sekali cerita kecelakaan yang terjadi. Tetapi ada satu kisah yang cukup menarik, yaitu terjadinya tabrak lari seorang ibu-ibu. Ada seorang ibu yang mengalami tabrak lari, lalu jasadnya membutuhkan waktu, tidak langsung ditemukan, tapi membutuhkan waktu untuk menemukan jasadnya. Sehingga di daerah situ sering terjadi kecelakaan atau rawan kecelakaan. Jadi jika Anda
memiliki kisah yang sama atau punya cerita tentang jembatan Batu 5 Atas, jembatan Sri Payung ini, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar untuk melengkapi cerita kami, mengungkap sisi lain dari salah satu sudut kota Tanjung Pinang, tepatnya di jembatan Sri Payung, kilometer 5 atas. Dua kejadian yang baru saja saya ceritakan terjadi sebelum tahun 2010. Kondisi jembatan Sri Payung yang letaknya di Batu 5 Atas saat ini sudah mulai padat karena arus lalu lintas, banyak sekali kendaraan yang melewati. Dulu belum ada lampu penerangan, tetapi saat ini sudah ada lampu jalan di lokasi. Kemudian penghuni yang tadinya daerah tersebut masih sepi penghuni, saat ini juga sudah ramai, bahkan banyak yang berjualan di sisi kanan dan kiri jalan. Setelah jembatan, itu masih banyak yang berjualan sampai dengan saat ini. Jadi tidak sesepi dulu lagi, tidak segelap dulu lagi, tapi tetap masih rawan kecelakaan. Kami tunggu cerita Anda yang juga mengalami fenomena atau kisah menarik di lokasi yang sama, atau mungkin Anda punya cerita yang lain, Anda bisa menghubungi kami lewat kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi untuk like, share linknya, tombol subscribe-nya ditekan, nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Sisi Lain Kepri.